Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Kolan Sadinda. Saya dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan pada program studi agrobisnis perikanan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan juga Ibu yang memiliki usaha di bidang perikanan, terkhusus lagi untuk Bapak Ibu serta penduduk setempat yang memiliki usaha pada bidang budidaya ikan nila. Nah, kita semua tahu bahwa ikan nila ini merupakan salah satu komoditas air tawar yang paling banyak diminati oleh konsumsi rumah tangga, untuk restoran, dan juga untuk dijual kembali. Tapi pertanyaannya, apakah dari kita sudah melakukan budidaya yang baik dan juga benar-benar efisien serta menguntungkan bagi pembudidaya itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi intensifikasi dan efisiensi budidaya ikan nila di Kecamatan Turen. Nah, uh, Bapak dan Ibu, di sini kita tahu bahwa Kecamatan Turen ini sebenarnya memiliki potensi besar tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satunya yaitu di Desa Sananrejo yang memiliki luas lahan sebesar 1,4 hektar. Nah, tapi sayangnya pembudidaya di sini ini masih menerapkan sistem budidaya konvensional, belum menerapkan sistem budidaya intensif ataupun semi intensif, yang dimana ketika kita menggunakan sistem konvensional ini menyebabkan padat tebaran menjadi rendah, kemudian tidak ada manajemen kualitas air yang ketat yang mengakibatkan hasil panen ini tidak maksimal. Sudah mengeluarkan biaya produksi yang besar dan tetapi keuntungan yang didapat ini tipis. Nah, kondisi ini sangat amat disayangkan. Padahal minat ikan nila terkhusus di Jawa Timur ini lumayan sangat besar. Jika dari Bapak dan Ibu serta penduduk setempat mau untuk mengubah dari sistem konvensional menjadi intensif atau semi intensif, maka pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Turen ini akan lebih meningkat. Kemudian di sini kami memiliki target untuk bisnis budidaya ikan nila. Yang pertama itu target FCR, yang dimana kita nanti akan membahas terkait dengan bioflok, yang kemudian yang dimana dengan penggunaan bioflok ini akan meningkatkan padat tebar dan juga kita menganalisis survei rate begitu. Nah, di sini kita langsung saja mulai masuk ke pembahasan terkait dengan strategi intensifikasi atau sistem bioflok. Mohon maaf, dengan menggunakan sistem bioflok. Yang pertama yaitu kita menggunakan aerasi 24 jam. Dimana aerator ini harus terus menyala. Nah, kenapa sih aerator ini harus terus menyala? Karena bakteri baik dan juga ikan ini sama-sama membutuhkan oksigen Bapak Ibu dengan minimal 5 mg per liter. Jika aerasinya ini berhenti, maka bakteri ini akan mati dan juga kondisi air ini akan langsung ngedrop, akan turun gitu kualitasnya sehingga ikan ini akan mati massal dalam hitungan jam. Nah, sebelumnya uh, terkait dengan bioflok, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi mendengar istilah ini, yang dimana bioflok ini sistem teknologi budidaya kita memanfaatkan bakteri baik di dalam air kolam untuk mengolah limbah ikan menjadi pakan alami. Jadi air tetap bersih, ikan tetap sehat, dan biaya pakan juga tidak terlalu boros, bisa menghemat dan juga mengefisiensi biaya pakan. Maka tadi
sudah saya sampaikan juga kenapa aerasi itu perlu, karena di sini kita memanfaatkan bakteri baik gitu. Jadi kualitas air juga harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua yaitu terkait dengan rasio nitrogen antara 12 sampai 15. Nah, di sini teknisnya yaitu kita menambahkan molase atau tapioka ke dalam air kolam secara rutin, yang dimana tujuannya ini untuk bakteri ini memiliki cukup karbon untuk mengubah limbah nitrogen dari kotoran ikan menjadi biomasa vlog yang nantinya akan dimakan kembali oleh ikan. Nah, ini membuat efisiensi pakan bioflok jauh lebih tinggi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga terkait manajemen probiotik. Nah, Bapak Ibu perlu memberikan bakteri Bacillus secara berkala ke dalam kolam, yang dimana fungsinya untuk bersaing dengan bakteri jahat penyebab penyakit sekaligus menjaga stabilitas ekosistem dari air kolam. Kemudian mohon maaf sebentar. Kemudian terkait dengan efisiensi melalui benih unggul, yang dimana kita memiliki 3 jenis rekomendasi benih. Yang pertama ada nilai GIF, yang dimana nilai GIF ini singkatan dari Genetically Improved Farm Tilapia. Nah, benih ini hasil seleksi genetik yang pertumbuhannya 30% lebih cepat dibandingkan nila lokal biasa. Artinya, waktu panen ini bisa lebih singkat, siklus produksi juga lebih cepat. Kemudian kedua, kami merekomendasikan Nila Sultan, yang dimana benih seleksi yang unggul dalam ketahanan penyakit dan bisa beradaptasi di air berkualitas rendah. Nah, ini cocok untuk kolam yang airnya itu kurang ideal, dalam artian kondisi air di wilayah tersebut itu kualitasnya berubah-ubah. Dan yang terakhir itu ada benih monoseks jantan. Nah, benih ini sudah diproses sehingga hanya berisi ikan-ikan jantan saja, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih monoseks atau jantan ini dipilih? Karena ikan betina ini sebagian energinya dipakai untuk reproduksi, sementara kalau semisal dari ikan jantan fokus 100% ke pertumbuhan badan, sehingga hasilnya lebih seragam dan lebih cepat untuk panen. Kemudian terkait dengan budidaya, kita harus optimal dalam memanajemen pakan. Yang pertama, menggunakan pakan berprotein 30-32% pada fase awal. Mengingat bahwa fase awal ini ikan masih kecil, mereka membutuhkan protein tinggi untuk tumbuh cepat. Maka dari itu, dari Bapak Ibu jangan pelit di fase awal ini, karena hasilnya akan terlihat saat panen nanti. Kemudian yang kedua, mengatur dosis pemberian pakan atau feeding rate, di mana feeding rate ini berkisar 2-3% saja dari total biomasa ikan per harinya. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Di sini diartikan bahwa kalau semisal total berat ikan di kolam Bapak Ibu 100 kg, maka pakan yang diberikan cukup 2-3 kg per hari. Nah, jadi jangan memberikan makan secara berlebihan, karena efeknya nanti dari ketika makan tersebut tidak dimakan habis oleh ikan, maka akan menimbulkan sisa yang dimana akan mengotori ikan dan mempercepat pemupukan amonia. Dan yang terakhir, menggunakan autofeeder atau pemberian pakan secara otomatis, yang dimana ini sangat membantu Bapak Ibu dan juga penduduk setempat untuk membantu membagi porsi makan menjadi 4-6 kali sehari secara merata, sehingga pakan tidak terbuang dan ikan
bisa menyerap lebih efisien. Nah, untuk mengukur efisiensi pakan, kita menggunakan FCR atau Feed Conversion Ratio. Rumusnya yaitu jumlah pakan yang diberikan dibagi dengan selisih berat panen dengan berat tebar awal. Sehingga target FCR ini harus di bawah 1,4 untuk sistem intensif. Kalau semisal FCR ini sudah di atas 1,4, maka itu merupakan sinyal bagi Bapak Ibu untuk memperbaiki, karena itu merupakan tanda bahwa adanya pemborosan. Dan mengingatkan juga, jika survival rate atau tingkat kelangsungan hidup ikan di atas 90% ini dengan selalu memantau kadar amonia dan harus di bawah 0,1 mg per liter. Nah, di sini berdasarkan hasil pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasannya secara keseluruhan siklus budidaya yang baik ini terdiri dari 4 tahap, yaitu 4 tahap Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait dengan persiapan, mulai dari sterilisasi, kemudian biosecurity atau biokeamanan, dan yang kedua terkait dengan penebaran seperti adaptasi benih dan juga pemilihan benih serta perhitungan berapa benih yang harus ditebar pada satu kolam. Kemudian terkait dengan pemeliharaan, di sini kita memonitoring kualitas air dan FCR setiap minggu. Kemudian juga memonitoring pakan serta memonitoring apakah ikan tersebut sehat, terhindar dari bakteri dan juga penyakit. Nah, untuk tahap akhir yaitu panen parsial, di mana ketika setelah dari proses pemeliharaan dan sudah mencapai puncak produktivitas, pembudidaya dapat mengecek apakah ikan nila yang sudah dibudidaya ini siap panen atau tidak. Jika memang sudah siap panen, mohon maaf, maka dapat dilakukan sortir ukuran ikan dan dapat didistribusikan ke pasar-pasar, sehingga siklus ini dapat berjalan secara teratur dan lebih terstruktur, sehingga diharapkannya lebih dapat berkembang untuk kedepannya. Maka dari itu mungkin kami sudah sampai di penghujung acara. Apabila dari Bapak Ibu hendak bertanya atau mungkin konsultasi terkait permasalahan-permasalahan selama melakukan budidaya ikan nila, sangat aman diperbolehkan. Dan apabila memang tidak ada, maka kami akan mencukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Demikian pesan atau penyuluhan yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan penduduk setempat di Kecamatan Turen, dan semoga dengan adanya penyuluhan ini ilmu-ilmu yang telah diberikan dapat diterapkan sehingga perekonomian di Kecamatan Turen ini lebih dapat meningkat, khususnya pada sektor budidaya ikan nila. Mungkin itu saja dari saya selaku penyuluh. Saya atas nama Fitria Kaulan Sanida izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.